Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, sahabat semuanya, ini saya sangat berterima kasih dengan channel Teman Kepo yang mana menelusuri siapa si Kumaila ini. Dan ternyata setelah tahu ini, wow, sekarang saya tuh suka ngecek channelnya dia, Forbidden Question ya. Apa yang disampaikan itu selalu mempermasalahkan hukum-hukum Islam. Terus dia membawa nama dia sejak kecil itu anak pondok, anak penghafal Al-Quran lah ya. Jadi anak yang dari keluarga yang agamis, kemudian anak yang sangat cerdas ya, kemudian punya sertifikat penghafal, sarjana, tapi apapun yang dibahas itu selalu mempermasalahkan hukum-hukum Islam. Nah, setelah menyimak ini, sekarang jadi ringan sekali melihat anak ini. Oh, ini anak yang begini. Nah, oke, kita simak dulu seperti ini penelusurannya. Dia punya channel YouTube Forbidden Questions. Dan pas aku lihat di video-videonya yang membahas tentang agama, selalu saja berusaha untuk menjatuhkan Islam. Padahal dia pernah jadi penghafal Quran. Makin penasaran dong. Jadi mulailah aku telusurin siapa sih orang ini. Dan inilah hasil penelusuranku. Jadi, Kumaila ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Lahir Februari 1992, berasal dari keluarga muslim yang taat. Jadi dia sempat mondok bertahun-tahun di pesantren. Nyampe sempat malah dapat bukti lulus menghafal Quran. Nah, di sisi lain, ini perempuan ada sejarah gelapnya nih. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun, sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan nggak berharga. Dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia ngalamin depresi mayor dan kecemasan berlebih. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan bundir. Ya, bundir cuy. Saking besar keinginan bundirnya, dia sampai suka bikin list-list tentang cara-cara bundir yang terefektif dan dipersentasein tingkat keberhasilannya. Serem bener ya. Nah, terus di fase hidupnya yang bermasalah ini dengan kepercayaan dirinya, dia berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan kelihatan lebih cantik. Salah satunya adalah dengan cara buka kerudung tahun 2019. Oke, balik lagi ke masalah kejiwaannya nih. Akibat depresi mayor dan kecemasan berlebih ini, akhirnya dia harus makan obat-obatan antidepresi dan terapi. Karena depresinya ini ternyata udah berlangsung bertahun-tahun. Sampai akhirnya baru tahun 2020 dia menyatakan sembuh, udah gak makan obat-obatan dan juga udah berhenti terapi. Terus di tahun 2023 ayahnya meninggal, dan di tahun yang sama dia mulai posting video pertamanya di YouTube. Oke, sekarang kita ngomongin channel YouTube-nya. Channelnya ini bisa dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap-tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Oke, fix ternyata dia punya gangguan jiwa. Artinya anak ini anak yang stres ya. Nah, ini kalau anak stres itu ya sebenarnya tempatnya di rumah sakit jiwa dia, di RSJ. Dia harus mendapatkan perawatan ya, entah perawatan secara psikologi, obat-obatan. Nah, ini obat-obatan dia dapat perawatan ya, konsumsi obat. Nah, mungkin dia ada rawatan psikologis juga gitu. Nah, ini berarti anggap aja kayak gimana sih kalau dokter kemudian lagi merawat pasiennya yang sedang dalam gangguan jiwa. Dia pasti akan mendengarkannya dengan serius. Si anak yang gangguan jiwa ini pun juga menyampaikan ide-idenya itu dengan sangat serius, dan dia seolah-olah waras dia, Dan kalau sudah tahu, oh ini anak gangguan jiwa, ya sudah selesai. Dia ngomong ngalor ngidul tentang agama Islam ya, oh ini anak ODGJ. Karena kalau memang anak yang cerdas ya, sekarang di dunia medsos, YouTube ya, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan yang seolah-olah paling logis, paling masuk akal,
padahal muter-muter. Nah, itu penontonmu itu di luaran sana banyak sekali orang-orang yang sangat pintar ya. Sehingga apa yang kamu ucapkan itu justru menjadi penilaian untuk dirimu sendiri gitu ya. Jadi ini kok anak ngomongnya gini terus, besok bikin konten ngomongnya gini lagi. Ini anak ini bener-bener pinter atau bermasalah atau ada gangguan jiwa. Setelah akan ada yang menelusuri, investigasi, oh ternyata anak gangguan jiwa. Jadi dari ucapan-ucapan itu akan bisa dipelajari dan justru akan ketahuan, oh ada anak ini dalam gangguan jiwa. Nah, ini sepertinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, dimodali, dirangkum, dibingkai supaya bisa dimanfaatkan untuk menyerang Islam. Nah, jadi kalau sudah selalu menyerang mempertahankan Islam ya berarti memang sudah bukan di Islam kan. Dan sebenarnya nggak ada masalah, nggak beragama Islam itu nggak ada masalah. Tapi kalau menyerang Islam itu jadi bermasalah karena kami yang memeluk agama Islam ini kalau diserang seperti ini ya di medsos ya kita counter balik, kita bentengin bahwa apa yang kamu ucapkan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan kepercayaan kami gitu. Oke, sebelum closing kita simak closing dari channel ini ya. Dari yang saya simak ini closingnya sama seperti yang saya review lah ya. Ungkap berbagai kontradiksi yang ada di agama Kristen. Jadi, kalau sekarang ada yang nanya sama aku, apa yang ada di pikiran aku saat nama Kumaila disebut? Kumaila, depresi, perencanaan bunuh diri, murtadin, dan buzzer kristenisasi. Kalau kamu punya pendapat lain, jangan lupa ditulis di komentar ya. Oke, itulah closingnya ya. Jadi kalau anak udah gangguan jiwa ya mau diapain lagi ya. Anak yang sudah dalam gangguan jiwa ODGJ itu pasti akan ngelantur ke sana kemari. Oke, ini sangat luar biasa dan menjadi pencerahan. Nanti kalau dengar apapun dari Kumaila omongannya ya sudah itu seperti dokter yang lagi menyimak asuhannya, anak asuhnya atau pasiennya yang sedang ngoceh kesana kemari, yang harus ditenangkan dengan bimbingan psikologi maupun dikasih obat ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.